Oke guys, selamat datang di Movie Viral, kisah perjuangan Osman Bey di season 5 Kurulus Osman, episode 131 part 1. Sebelum kita membahas apa yang terjadi, perlu diingat jika video ini hanya membantu para penggemar dengan alurnya. Dan untuk lebih memahaminya lagi, kalian bisa menonton di video aslinya. Perjalanan awal dimulai cuplikan di mana Balahatun yang kehilangan Halime membuatnya merasakan kesakitan yang tak biasa. Kehilangan putrinya membuat Balahatun harus berada di sebuah tempat yang mana anak-anaknya sendiri tak bisa melihatnya dengan leluasa. Bahkan cuplikan tentang Alatin yang melihat luka ibunya, tangis dan juga akhir dari Balahatun hanya sebuah simbol rasa takut dari Alatin yang tak mau kehilangan ibunya yang sangat dirindukannya. Terbangunnya Alatin dari mimpinya itu membuat Fatma tahu betul apa yang sedang dirasakan kakaknya itu. Dirinya juga bahkan sangat merindukan Balahatun dan juga saudari perempuannya Halime. Mereka berbagi kesedihan dan juga duka. Sedangkan di lain hal, Orhan telah tumbuh menjadi pria yang kuat dan juga memiliki jiwa petarung yang kuat. Dan pada akhirnya Conor Bey sendiri menantangnya untuk berduel. Mereka menghabiskan waktu untuk bertarung. Conor bahkan sempat menjatuhkan Orhan dengan caranya. Menahan amarah adalah hal yang terus diajarkan Conor kepada Orhan. Dirinya terus mengasah hal itu dari Orhan untuk membuatnya tak pernah kalah dengan amarahnya. Awalnya Orhan sendiri masih terus kalah, namun di lain sisi, dirinya juga belajar banyak kepada Conor. Bahkan di situasi yang sulit, mereka tak boleh menyia-nyiakan kesempatan dan juga selalu memiliki senjata lain yang tersembunyi. Walaupun pedang Conor ada di samping Orhan, namun belati kecilnya berada tepat di dada Conor Bey. Semua orang bersorak bangga untuk Orhan dan juga Conor. Di lain hal, ketiadaan Bala di sisi Osman, Malhun menjadi satu-satunya istri Osman Bey yang terus berada di sisinya, membantu Osman dalam setiap perencanaan dan juga pergerakan. Tujuan mereka masih sama, untuk mencapai bursa. Dan untuk mencapai titik itu, mereka harus menjatuhkan beberapa wilayah terdahulu. Malhun dan Osman meyakini jika mereka akan berhasil dengan bersatunya mereka dengan para Alp pemberani dan juga bersama anak-anak mereka kini yang telah semakin dewasa dan kuat. Setelah hal ini, Osman bersama Malhun Hatun berjalan menuju keluar. Mereka bertemu dengan para Alp yang telah menunggu. Persiapan untuk penaklukan akan segera dilakukan. Bahkan tujuan mereka adalah Keste. Saat semua telah bersiap, di tengah itu datang pembawa kabar yang datang dari Konya. Berita itu sampai ke tangan Osman Bey, dan setelahnya Osman meminta kepada semua Bey untuk berada di Dewan Rapat segera. Osman dengan tegas meminta agar penaklukan mereka di Keste akan dihentikan sementara. Hal ini karena Sultan Mesud sendiri tengah diracuni. Tak ada kemungkinan untuknya selamat. Pada intinya, mereka sendiri harus mengambil posisi dari kesultanan itu sendiri. Namun untuk menggapai kedudukan itu, mau tak mau mereka harus berusaha keras. Di lain hal, banyaknya Bey akan memperebutkan posisi ini. Apalagi dari suku Germian yang memiliki banyak tentara berkuda. Kekuatan mereka melebihi suku Kai. Bahkan Bey-Bey lainnya yang juga harus mereka lewati dalam hal ini. Pertumpahan akan terjadi di mana-mana. Bahkan saat itu Beyindir sendiri sempat meminta kepada mereka untuk bersatu dengan Germian dan berada di bawah pimpinan Yakub Bey. Walaupun pernyataan ini sangat ditentang oleh Conor, Boran dan juga Orhan, namun hal ini hanya mengutarakan apa yang ada di pikiran mereka. Bagaimanapun kosongnya tempat duduk dari Sultan akan membuat banyak hal akan terjadi. Namun untuk menjalankan mimpi mereka, Osman Bey tak menyerah dengan hal ini. Dirinya akan tetap berdiri dan akan membuat era baru bagi kesultanan. Sehingga Osman pun membagikan tugas di mana Alatin akan datang ke Konya dan menemui Sultan Mesud untuk mendengar apa yang akan diucapkan Sultan untuk mereka tentang kedudukan selanjutnya.
Sedangkan untuk Orhan, Osman meminta untuk menghandle beberapa hal yang kacau di perbatasan Bizantium. Dalam hal ini mereka akan meminimalis masalah dari luar yang akan mengganggu. Mereka akan mengumpulkan dukungan penuh dari para bey yang akan memilih Osman Bey untuk menjadi sultan selanjutnya. Di lain hal, Ulgen Hatun sendiri masih terus mencari kabar tentang suaminya Cerkutai. Mereka kini memiliki seorang putra. Namun sejak lama Cerkutai tak pernah memberikan kabar. Ulgen bahkan harus terus mengatakan jika ayah dari anaknya itu akan segera datang. Ulgen tahu jika Cerkutai belum tiada. Dirinya adalah pria yang tak mudah tiada. Sedangkan di perbatasan Germian Yoglu, Yakub Bey bersama kedua anaknya Mehmet dan Gonca berkeliling di pasar yang dikatakan akan menjadi pasar besar untuk mereka, tempat yang akan mempersatukan mereka. Yakub Bey sendiri memiliki sikap yang baik dan bijak. Dirinya bahkan tak segan memuji setiap pengusaha dengan hasil terbaik mereka. Namun di tengah pasar itu ternyata beberapa orang yang sepertinya merencanakan sesuatu yang buruk dengan menggunakan belati bersimbol suku Kayi. Di tengah perbincangan Yakub Bey di pasar, tiba-tiba pria dengan anak panah akan siap melemparkan tembakannya. Tapi beruntung saat itu Gonca menyadarinya dan membuat ayahnya selamat. Mehmet mengejar pria itu dan berhasil menembaknya. Setelah memeriksa, ternyata dirinya menemukan belati itu dan murka. Awalnya Yakub Bey tak mau menuduh dengan cepat. Namun ternyata panah yang dilemparkannya pun memiliki racun di dalamnya. Semua penyerangan ini sangat membingungkan bagi Yakub Bey. Dirinya belum menemukan alasan yang tepat kenapa Osman Bey menyerangnya. Namun tak berselang lama, kabar Sultan Mesud sampai kepadanya. Ternyata hal ini yang membuat Yakub yakin jika ini adalah alasan Osman Bey menyerangnya. Saat itu pun Yakub Bey meminta Gonca untuk datang ke Konya menemui Sultan dan mendapatkan stempel yang menyetujui jika Yakub Bey akan menjadi ahli waris dari kedudukan kesultanan. Sedangkan untuk Mehmet, ayahnya memintanya mencari dukungan kepada semua bey dan juga meminta menghentikan Osman dalam membawa pesannya. Karena Yakub Bey yakin Osman juga kini pasti sedang mencari dukungan untuk dirinya. Yakub tak peduli jika hal ini menjadikan pertumpahan bagi mereka. Setelah mengirimkan kedua anaknya, Yakub Bey kemudian meminta menyampaikan kabar ini kepada Remus melalui pembawa kabar. Di lain hal, Orhan dan juga Alatin akan bersiap menjalankan misi mereka. Malhun tahu akan mimpi buruk Alatin dari Fatma dan mengatakan untuk bersabar. Masa buruk akan berlalu. Dan bahkan Malhun sendiri juga telah mengirimkan kabar ke Sogut. Alatin berterima kasih kepada Ibu Malhun untuk itu. Tak lama mereka bertemu Osman Bey, ayah mereka, dan juga mendapatkan restu juga doa dari Osman Bey. Mereka pun akan pergi, namun saat itu Fatma meminta kedua kakaknya untuk bersabar, karena akan menjadi gilirannya nanti untuk ikut dalam misi mereka. Kedekatan putra dan putri mereka membuat Malhun begitu sedih. Bagaimanapun kuatnya kedua anak mereka, bagi Malhun mereka tetap anak-anak baginya. Di saat ini Osman dan juga Malhun pun akan mengadakan pesta khitanan untuk anak-anak suku Kayi. Namun sayangnya untuk Cerkutai, anak dari Cerkutai, dirinya bahkan tak ingin disunat. Fatma mengejarnya hingga keliling Yeni Sehir. Anak ini terus berteriak dan menolak untuk disunat. Dalam keadaan itu tiba-tiba ada seorang pria Bizantium. Dirinya bertanya akan keberadaan dari Osman Bey. Mengetahui pria ini mencari ayahnya, Fatma memintanya untuk berhati-hati dengan ucapannya jika tak ingin kehilangan kepalanya. Pria ini seperti suruhan seseorang. Dirinya diminta untuk memberikan kalung doa milik Cerkutai kepada Osman Bey di waktu yang tepat. Saat Osman Bey akan mendatangi pesta, di saat itu banyak orang-orang yang hadir, termasuk seorang pejalan kaki dengan tampilan seperti darwis. Dirinya terlihat malu dan tak banyak bicara. Di saat itulah Cerkutai kecil datang pada Osman Bey dan mengatakan jika dirinya tak ingin disunat.
Bukan karena alasan takut, tapi Charkutai hanya ingin menunggu ayahnya di saat dirinya disunat. Mendengar hal ini, sebagian Alp bersedih. Namun Osman akhirnya mengiyakan untuk menunda khitanan Charkutai kecil sampai ayahnya kembali bertugas. Kasih sayang Osman Bey membuat semua orang senang. Pesta berjalan dengan baik. Sedangkan di lain hal Alatin bersama Alpnya menuju ke Konya. Dan di saat itu juga Orhan berjalan bersama dengan Alpnya mencari dukungan akan sanjak mereka. Pertarungan yang mereka lewati selama ini berbeda dengan mendapatkan sanjak. Bahkan untuk itu banyak mereka yang tak mengenal siapapun kecuali diri mereka sendiri. Saat berada di tengah hutan, tiba-tiba mereka diserang oleh sebuah kawanan. Mereka saling bertahan, Orhan sempat terluka dan bahkan membalas kembali. Saat itu kekuatan mereka seimbang. Disinilah Orhan mengatakan maksud dirinya hanya ingin berbicara. Mengetahui jika pria ini adalah anak dari seorang bey, mereka pun akan membuka pintu baginya namun dengan syarat tanpa senjata dan juga baju perang. Di Sogut sendiri, Bala Hatun berada di ruang tertutup dan dirinya mendapatkan perawatan. Mimpi Alatin juga dialami oleh Bala Hatun. Kematian seperti menghampirinya. Namun saat itu tabibnya mengatakan untuk tak berprasangka buruk. Mimpi itu berarti jika Alatin juga sangat membutuhkan ibunya dan meminta Bala segera sembuh. Tak lama kabar dari Yeni Sehir pun datang. Mengetahui kondisi Sultan Mesud, Bala tahu jika akan banyak pertumpahan saat ini. Dalam kondisinya yang buruk, Bala tak pernah lupa akan suami juga anak-anaknya. Dirinya terus menanyakan keadaan mereka. Di pesta sendiri saat itu Osman meminta Boran menyanyikan sebuah lagu. Lagu itu terdengar begitu merdu, bahkan menyentuh hati. Siapa penciptanya mereka sendiri tak tahu, namun rumor mengatakan jika penulisnya bernama Ishak Yunus. Mendengar hal ini seorang pejalan kaki terkejut dan dirinya pun saat itu segera pergi dari sana dan mengatakan jika ketenaran akan menjadi bencana. Pada saat itu Beyindir pun mendatangkan kabar jika ada pedagang yang mencari Osman Bey. Pedagang ini adalah Remus. Dirinya adalah pria yang diberi kabar oleh Yakub Bey. Namun saat itu di depan Osman Bey, dirinya mengatakan memiliki kabar tentang Charkutai. Charkutai sendiri telah hilang kabar sejak dirinya berada di Iznik. Disinilah pedagang ini mengatakan jika banyak pedagang lain yang mengatakan ada seorang pria Turki yang ditangkap, namun pria itu tak mengatakan apapun. Dirinya hanya mengatakan kepada mereka yang bertanya, bahkan dirinya akan mengubah para pria ini menjadi pita dengan pedang gandanya. Charkutai banyak menerima kesakitan, namun kematian tak datang padanya. Bahkan dirinya terus diam dalam siksaan. Bukti kalung Charkutai pun meyakinkan para Alp mereka akan menolong Charkutai dari tangan musuh. Namun Osman juga memperingatkan jika kabar ini bohong maka dirinya akan berakhir. Osman meminta Remus untuk ikut dengan mereka dan sepertinya hal ini yang diinginkan. Di lain hal kabar ini pun dibawa Fatma kepada Ulgen Hatun. Mendengar suaminya masih hidup, Ulgen begitu senang, bahkan dirinya juga yakin jika Charkutai masih hidup. Bukan hanya Ulgen, tapi anaknya juga terkejut akan hal itu. Charkutai kecil memiliki cara, tingkah, ekspresi yang sama dengan ayahnya. Di lain tempat sendiri, Charkutai yang dengan keadaan buruk dirinya masih hidup dan bertahan di penjara bawah tanah yang begitu sangat tak layak. Sedangkan untuk Orhan sendiri, setelah masuk ke dalam markas para pria liar ini, Orhan menyampaikan undangannya untuk berperang di sisi Osman Bey. Namun bagi mereka yang terpenting adalah uang dan juga emas. Bahkan mereka sempat mengira jika Orhan hanyalah anak dari Bey yang mendapatkan kenyamanan, Alp, kuda, dan juga kedudukan. Orhan sendiri menegaskan jika dirinya adalah pria yang dilahirkan untuk berjuang. Hidupnya dihabiskan di atas kuda dan juga berperang untuk kehormatan. Orhan bahkan tak takut untuk menunjukkan kemampuannya jika diperlukan.
Saat itu tiba-tiba terdengar bunyi karavan yang memasuki wilayah orang liar ini. Mereka pun meminta Orhan untuk menunjukkan bakatnya kepada mereka.